sebuah kejadian di luar mikrokontroler ya. Kemudian pembangkit sinyal PWM dan pembangkit gelombang kotak. Ya, jadi dia punya 4 fungsi dan kita akan mulai dari yang atas terlebih dahulu. Nah, saya selalu mulai dari diagram blok ya biar kita punya satu gambaran yang jelas bagaimana cara kerja mereka. Ya. Ini semuanya ada di dalam mikrokontroler ya, di mana modul ini sudah kita sebut sebagai timer garing counter. Artinya dia bisa berfungsi sebagai timer dan berfungsi sebagai counter. Nah, saya ingin merefresh kembali apa yang sudah diterima dari Pak Doni ya. Siapa yang bisa menjawab apa bedanya timer dan counter di dalam gambar ini? Siapa yang bisa menjawab, langsung saya beri poin. Apa bedanya timer dan counter? Ya, saya yakin Pak Doni pernah mengajarkan. Lalu, siapa menjawab? Nggak tahu. Tidak ada yang menjawab. Pernah dijelaskan? Lalu? Lupa atau apa? Coba tolong dijawab jujur aja, nggak masalah. Ya. Lalu? Ini sih Pak, izin menjawab Pak. Iya, siapa menjawab ini? Muhammad Ardi Febrianto Pak. Ya, apa arti? Kalau timer itu punya sumber clock-nya berasal dari clock internal, sedangkan untuk counter sendiri clock-nya berasal dari eksternal Pak. Oke, betul ya. Jadi di sini Anda lihat bahwa kita sering melihat MUX ya. Kemarin waktu kita menjelaskan ADC, Anda tadi nomor berapa? Arti? 15 Pak. Oke, ya. Yes. Nah, catat. Oh, kita sering mendengar MUX ya. Kemarin waktu kita belajar ADC juga ada MUX atau multiplexer yang sudah didefinisikan kemarin bahwa adalah untuk selektor ya. Nah, di sini juga ada MUX, clock MUX berarti selektor dari clock ya. Coba Anda lihat gambar ini jelas sekali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sumber clock. Sampai ada yang no clock ya. Tidak bersumber ya. Berarti untuk mematikan. Dan kalau ada 8 yang harus diseleksi, maka penyeleksinya pasti ada 3 karena 2 pangkat 3 adalah 8. Dan itu letaknya nanti di dalam register yang disebut sebagai TCCR 0 ya. 0 karena ini timer counter channel 0. Yang dipakai adalah pada bit ke 0, 1 dan 2 ya. Penjelasannya nanti, tapi kita berlogika dulu. Nah, dengan demikian bit-bit 0, 1, 2 pada TCCR ini nanti akan berfungsi untuk memilih atau untuk menyeleksi sumber clock mana yang mau dijadikan sumber clock ya, sehingga di sini akan keluar sebagai frekuensi counter, F counter. Jelas? Nah, saya mulai dari counter dulu. Tadi dikatakan oleh Ardi tadi bahwa counter ini sumber clock-nya dari luar. Ini sumber clock-nya dari luar. Ya, dari T0, sebuah pin T0 yang bertempat di PB0 kalau nggak salah ya. Di PB0, Anda lihat lagi. Nah, sehingga ini sumber clock-nya ada di sini. Nah, ini sumber clock-nya dari mana? Ya, tergantung aplikasinya. Saya ambil contoh misalnya, saya mau membuat apa? Ya, pompa bensin mini misalnya ya. Pompa bensin mini kan berarti di sana harus ada sensor flow-nya atau sensor aliran, laju aliran. Ya, sehingga berapa liter yang dikeluarkan itu bisa dihitung dan dia dijadikan sebagai sumber clock untuk menghitung ya sudah berapa liter yang dikeluarkan misalnya begitu. Oke.
Nah, dengan demikian, pada saat saya memfungsikan timer counter ini sebagai counter, maka saya harus memilih sumber clock ini dan memilihnya melewati TCCR ini. Oke. Nah, tetapi di sini ada cabangnya. Kalau yang melewati node berarti saya memilih sumber clock eksternal dengan aktif transisi turun. Kalau yang tidak melewati clock berarti saya memilih sumber clock eksternal aktif transisi naik. Bedanya hanya itu, tapi sama-sama saya memfungsikan blok ini sebagai counter. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sumber clock-nya dari eksternal dan dia disebut sebagai counter, apakah sumber clock ini harus periodik, artinya harus tetap frekuensinya, atau boleh berubah-ubah? Siapa menjawab? Kalau counter itu harus tetap atau boleh berubah-ubah? Halo? Ayo tinggal dijawab. Salah nggak apa-apa kok. Tetap, Pak. Tetap. Kalau misalnya saya mau membuat aplikasi untuk menghitung orang yang masuk ke dalam satu ruangan. Kadang-kadang ada orang masuk, kadang-kadang 5 menit baru ada yang masuk lagi, kadang-kadang 1 menit ada yang masuk lagi gitu. Tetap atau tidak? Tidak. Ya, berarti tidak tetap. Ya, ya tergantung aplikasinya tadi kan ya. Makanya dia disebut counter. Yang penting dia memberikan satu trigger ya, entah transisi naik atau turun ya. Datangnya kapan itu ya suka-suka apa yang dia deteksi kan gitu kan. Tapi kalau namanya timer, base frekuensinya harus tetap atau harus boleh berubah-ubah? Tetap, Pak. Tetap. Nah, kalau berubah-ubah berarti timernya menjadi tidak presisi dong ya. Itu bedanya kan. Makanya disebut counter ya ketika clocknya suka-suka gitu ya, dan dia berasal dari luar. Ya, karena memang tujuannya adalah untuk menghitung eh, external event atau kejadian di luar. Saya kembali ke sini. Nah, tadi saya bisa memilih trigger rising edge atau trigger falling edge ya. Falling edge milih di atas, rising edge milih di bawah. Ya. Aktif transisi naik atau turun. Nah, kemudian kalau dia sudah diseleksi maka dia akan keluar di sini yang disebut sebagai F counter, sumber clock untuk counter. Ini counter biasa yang pernah Anda pelajari di dalam elektronika digital. Elektronika digital itu kalau counter ini kan seperti JK flip flop yang disuntuk kayak sate gitu kan ya. Dia dibuat toggle-nya sehingga dia bisa up counter atau down counter. Ya. Ini ya sekarang kita belajarnya kan sudah sedikit advance dibandingkan elektronika digital sehingga cukup digambarkan kotak-kotak Anda pasti sudah bisa membayangkan bahwa dalamnya adalah seperti itu. Nah, dengan demikian di sini adalah sebuah counter yang diberi label TCNT 0, timer counter 0. Ini apa? Count up. Ini counter menghitung maju ya. Clock-nya ada di sebelah ujung bagian LSB kan. Kalau counter itu kan di LSB. Oke. Saya mau mulai dari overflow dulu. Overflow itu tadi dikatakan bahwa ada melimpah atau apa tadi adalah meluber bahasa Indonesia ya. Kelebihan. Nah, sekarang misalnya saya mengisi counter ini awalnya adalah, coba saya tanya dulu, ini kalau 8 bit ini maksimalnya berapa sih? Maksimal hitungannya? Desimalnya? 256, Pak. 256 min 1 ya, 255. Oke. Nah, kalau saya kepingin 3 kali hitungan kemudian di overflow, maka di sini harus saya isi berapa? Saya isi berapa?
3 kali hitungan kemudian overflow. Overflow itu tadi kan meluber. Meluber itu kan tempatnya nggak muat gitu kan. Kalau 255 itu logika binernya berapa sih di sini? Satu semua, Pak. Satu semua. Kalau sudah satu semua dan diberi 1 kali clock lagi pasti dia overflow. Ya. Nah, overflow-nya nih bit ke-7 ini akan overflow dan menuju ke sini. Ya, sehingga di sini ya, diisi berapa? Kalau saya kepengen 2 kali clock kemudian dia overflow. Dua lima dikurangi 2 kan ya. Halo. Nah, kalau saya kepengen 2 clock overflow berarti 255 kurangi 2. Ya, kita simulasikan ya. Misalnya di sini saya isi dengan 253 ya. Saya isi dengan 253. Ada 1 clock transisi naik katakan 1, maka menjadi 254 ya kan, 254 ya, 1 kali clock. 2 kali clock menjadi 25, habis 254 25 berapa? 55. 255. Waktu 255 sudah overflow belum? Belum, Pak. Belum. 1 kali clock lagi menjadi overflow. Ya, sehingga kalau saya kepengen 2 maka di sini diisi berapa? 253. 2. Nah, ini 3 loh ya. Tadi ternyata kalau 253. Iya, 254 ya. 254. Berarti rumusnya adalah 256 min N, gitu ya. Nah, sekarang ya, saya masih ngomong overflow. Pada saat overflow itu artinya meludak ya. Maka sebenarnya dia itu enggak meludak ya, tapi menjadi 1 karena satunya sudah pada bit ke-8. Ya, bit ke-8-nya kan enggak ada. Sehingga di sini menjadi 00000 ya, seperti counter kan kalau di clock paksa kan dia akan recycle, dia akan kembali ke 0 ya. Nah, satunya yang pada MSB itu akan melimpah ke sini. Nih. Semua lihat cursor saya ini? Aduh. Iya, Pak. Oke. Dia akan melimpah di sini. Di mana di sini disebut dengan timer intra flag register. Masih ingat apa itu flag? Tanda, Pak. Tanda. Berarti di sini tanda untuk apa? Untuk menandai bahwa itu sudah sekali putaran. Untuk menandai bahwa sekarang sedang terjadi interupsi overflow. Kalau diizinkan interupsinya. Gitu ya. Nah, flag itu kan untuk memberi tanda permintaan interupsi. Di dalam hal ini adalah timer overflow. Oke. Sekarang saya membuat satu contoh biar lebih mudah dibayangkan. Saya membuat pompa bensin mini, di mana sensornya pasti harus saya taruh di T0 ya. Sensornya saya taruh di T0. 1 clock adalah identik dengan 1 liter misalnya begitu ya. Sensornya kan sensor flow namanya kan. Jadi sensor laju aliran ya yang saya taruh di sini. 1 clock identik dengan 1 liter misalnya. Kemudian ada yang beli 5 liter. Nah, kalau sepeda motor 3 liter katakan. Ada yang beli 3 liter. Maka TCN T0-nya diisi berapa? 253. 253 ya. Coba 1 liter clock ya, maka di sini menjadi 254. 1 liter clock dia menjadi 255. 1 liter clock dia menjadi overflow. Nah, kalau overflow terjadi apa? Flag, Pak. Ya, flag-nya akan memaksa untuk interupsi kalau memang diizinkan.
kalau memang enable. Maka akan terjadi interupsi. Sehingga di sini ada punya satu gambaran bahwa counter timer ini adalah sebuah perangkat di luar CPU yang dia bisa bekerja sendiri. Ya, cukup dia diberi inisialisasi. Ya, kemudian kalau sudah diinisialisasi, dipilih clock-nya dari mana dan seterusnya, maka dia akan diberi kepercayaan oleh CPU dan dia akan bekerja sendiri, ya, berdasarkan external clock. Kalau itu sebagai counter, ya. Maka dia hanya bilang, "Ayo CPU, aku sudah overflow. Berarti aku ini sudah 3 liter." Nah, ketika terjadi overflow dan terjadi interupsi overflow, apa yang harus dilakukan oleh CPU kalau Anda membuat aplikasi ini dalam rangka untuk membuat pompa bensin mini? Di stop, Pak. Di stop, ya betul. Ya. Ininya valve-nya harus dimatikan, cetek gitu kan, ya sudah nggak boleh keluar lagi karena sudah 3 liter. Nah, ini satu aplikasi nyata yang bisa kita lakukan, ya. Sudah jelas apa itu counter dan overflow? Oke. Nah, sekarang compare match. Yang lebih mudah Anda bisa menggunakan compare match, ya. Kalau saya mau 3 liter, saya nggak mau pakai overflow sekarang, saya mau pakai compare match ini, ya. Ini cursor saya ini. Compare match itu artinya saya membandingkan register OCR, output compare register 0, dengan TCNT. Kalau mereka sama, maka dia akan terjadi compare match yang ditaruh di dalam timer interrupt flag register. Nilainya 1. Dan akan memaksa bahwa terjadi interupsi ketika TCNT 0 sama dengan OCR 0. Contohnya masih sama. Ada yang membeli bensin 3 liter. Saya sekarang mau pakai menyetop valve-nya ini, mau pakai compare match, interupsi compare match. Saya harus mengisi TCNT 0-nya berapa, dan saya harus mengisi OCR 0-nya berapa. Siapa mau menjawab? Saya kasih poin. OCR 0-nya itu misal di setting itu, Pak, 256, Pak. Jadi yang TCNT 0-nya tetap 253, Pak. Oke, bisa. Oke, saya hargai jawaban itu benar, ya. Tapi yang lebih gampang, misalnya kan Anda membuat pompa bensin ini kan harus dioperasikannya kan gampang oleh operatornya kan, dengan tombol tek 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 3 liter, enter gitu. Yang lebih gampang gimana kira-kira, Ersyadul? Yang OCR 0-nya diisi 4, yang TCNT 0-nya 1. Ya biar nggak ganjil-ganjil gitu. Saya kepengen 3 kok. Kenapa harus diisi 4 gitu? Ya, jadi 3 sama 0, Pak. Iya. TCNT 0-nya diisi 3, OCR-nya diisi, TCNT 0-nya diisi 0, OCR-nya diisi 3 gitu, sesuai dengan ya pembeliannya gitu kan. Ya, 10 ya diisi 10 gitu. Sehingga hasil penekanan tombol pada keypad itu masuk ke dalam OCR 0, ya, di mana TCNT 0-nya selalu sama dengan 0, ya. Oke. Ersadul nomor berapa, Ersadul? 13, Pak. Oke. Ya. Nah, sehingga sama saja Anda mau pakai compare match boleh, mau pakai overflow juga boleh, ya. Tapi harus menghitung dulu. Kalau pakai OCR ini nggak perlu menghitung, ya, berapa yang dibutuhkan. Ya, saya simulasikan sekarang. Saya mau beli 3 liter, maka OCR-nya saya isi 3, TCNT-nya saya isi 0. 1 kali clock, maka akan menjadi 2, ya. 2 liter menjadi tadi menjadi 1, ya. 2 liter menjadi 2, 3 liter menjadi 3, ya. Sehingga 3 sama dengan 3, maka akan terjadi timer interrupt flag-nya 1 pada OCF0, ya.
maka akan terjadi permintaan interupsi compare match. Dan di situ akan dipakai untuk melakukan stopping pada valve bensinnya. Nah, sehingga di sini Anda melihat dan Anda akan diperlihatkan juga pada tabel interupsi ini. Ya, saya sudah selalu bilang bahwa kita akan selalu terlibat dengan interupsi. Dan ini adalah interupsi internal. Ya. Anda lihat di sini ada timer overflow interrupt. Di bawahnya ada timer compare match interrupt. Gitu, ya. Kemarin ADC sudah kan, nah sekarang ini timer. Saya lebih suka menggunakan interupsi karena membuat programnya lebih gampang bagi saya. Oke. Oke, sebelum saya teruskan ada pertanyaan dulu, silakan. Lanjut. Tanya, Pak. Yuk. Untuk yang top sama bottom itu apa ya, Pak? Yang di bawahnya switch. Yang di bawahnya switch. Oke, ya. Kita belum sampai ke PWM ya. Pak Doni mungkin sudah ngajar sampai PWM generate. Sudah. Oke, ya. Kita masih di counter timer ya, tapi belum ke PWM. Nah, di sini kalau kita nanti sudah membahas PWM ya. Di dalam PWM ini apakah Anda sudah diajarkan bahwa ketika dibangkitkan sebuah PWM, maka TCNT0-nya ini akan increase satu seperti anak tangga begitu sampai top begitu? Sudah diajarkan begitu? PWM kan ada dua kan ya. PWM fast correct yang seperti gigi gergaji dan PWM yang seperti segitiga fast correct ya, fast correct sama fast PWM. Anda ingat itu? Ersyadul? Agak lupa, Pak. Kalau ya wis jawabnya monggo ya, wis sampai PWM ya. Iya, Pak, nanti Ya, aja. ada bottom, ada top nanti ya. Ya wis daripada nanti tambah runyam ya. Tadi sampai Nah, sekarang saya mau menyederhanakan gambarnya. Ini definisi ini seperti yang saya ceritakan, nanti Anda baca sendiri. Ya. Nah, saya mau menyederhanakan gambarnya ketika saya mau timer overflow dan menggunakan external clock, mode counter. Ya. Mode counter sama timer ini bedanya hanya sumber clocknya aja. Ya. Jadi ini sebenarnya juga bisa saya pergunakan untuk menjelaskan ketika saya menjelaskan timer, hanya sumber clocknya pasti kalau timer itu dari clocknya CPU yang dibagi frekuensinya. Nah sekarang pada saat saya menggunakan model timer overflow, maka gambarnya saya sederhanakan begini. Ini compare match-nya saya hilangkan. Ya, OCR-nya juga saya hilangkan biar nggak ruwet. Ini sumber clock-nya, Anda bisa pilih aktif transisi turun atau aktif transisi naik yang ini ya. Kemudian keluar clock di sini, kemudian ada satu clock, maka di sini increment tambah satu, ada satu clock increment tambah satu. Ketika mereka sudah satu semua dan ditambah satu lagi, maka akan terjadi overflow dan interupsi ya. Timer overflow interrupt request, akan terjadi permintaan interupsi overflow. Nah, tergantung ini mau dipakai aplikasinya, mau dipakai untuk apa. Yang tadi contohnya adalah untuk stopping dari aliran bensin ya. Kalau mau bikin mesin fotokopi ya untuk stop bahwa jumlah kopinya sudah cukup, sudah stop, mesinnya nggak boleh jalan lagi ya. Ya, banyak sekali aplikasinya. Yang sering dipakai anak-anak robotik itu adalah untuk menghitung garis, ya, untuk menghitung garis. Ketika dia melewati beberapa simpang 4, maka dia harus belok kiri atau belok kanan. Nah, itu biasanya mereka sensornya akan diumpankan ke eksternal counter ini.
Nah, pada saat saya menggunakan model-model overflow, ya sumber clock-nya sama, tapi saya membandingkan ini, ya. Ketika mereka keduanya sama, didekati oleh TCNT 0-nya sama, maka akan terjadi timer compare match. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Sebentar, siapa yang barusan datang? Ya, belum kelihatan. Oke, sehingga kita bisa compare match, bisa overflow. Ya, sama saja. Lebih gampang compare match ya. Kemudian kita bisa timer, bisa counter. Kalau saya timer berarti sumber clock-nya saya ambil dari clock-nya CPU yang saya bagi. Kalau saya mode counter berarti sumber clock-nya saya ambil dari eksternal. Oke, ini ya. Terjadinya interupsi. Interupsi timer overflow atau cara menulisnya adalah ISR timer 0 overflow fact, ya. Kurung buka, kurung tutup, ya. Terjadi ketika TCNT 0 telah mencapai 0 XFF dan kemudian ditambah satu lagi. Ya sudah FF ditambah satu. Yang kedua, interupsi timer compare match. Cara nulisnya adalah ISR timer 0 underscore com underscore fact. Terjadi ketika TCNT 0 sama dengan OCR 0. Ya. Ini tabelnya, tadi sudah Anda lihat. Nah, sekarang kita mulai bagaimana cara programmingnya. Kita mulai dari register yang disebut sebagai TCCR0. Ya, tadi sudah digambarkan di blok diagram bahwa TCCR0 adalah dipakai untuk melakukan clock select. CS, ini ya, clock select. CS02, CS01, CS00 nih. Clock select bit description. Kalau 000 berarti low clock. Seperti gambarnya tadi ya, timer counter tidak jalan. Ya. Kalau 001 berarti clock dengan no prescaling. Ya. Berarti sumber clock-nya sama dengan sumber clock-nya CPU. Kalau 16 mega ya 16 mega. Kalau 12 mega ya 12 mega. Kalau 10 berarti pakai prescaler 8. Ya. Frekuensi clock-nya CPU dibagi 8 untuk melakukan clock-nya TCNT 0 tadi. Ya. Dan seterusnya bisa dibagi sampai 1024. Nah, kalau kita mau masuk ke mode counter, maka kita harus pilih 110 atau 111. Kalau 110, external clock source on T0 pin, ya, dengan clock falling edge, transisi turun. Kalau 111, external clock source on T0 pin, clock in rising edge, transisi naik. Ada pertanyaan mengenai TCCR0 sebagai clock select? Silakan. Lanjut. Next. Oke. Nah, ini adalah satu contoh ya. Kalau saya menggunakan prescaler 8 ya. Sekarang pertanyaan saya, TCNT-N atau TCNT 0 lah anggaplah begitu. Max-nya itu berapa sih nilainya? Ayo. Max-nya berapa? Tadi 8 bit, max-nya berapa ya? 255 tadi. 255. Ya, siapa yang menjawab? Berarti nggak tidur. Siapa yang menjawab tadi? 255. Yo, versi dulu. Yo, yang lain ayo. 255 ya, sehingga di sini kalau max min 1 berarti 254. 254.
Sehingga di sini posisinya 254 ya di dalam contoh ini. TCNT0 isinya adalah 254. Nah, karena saya memilih di dalam contoh ini adalah prescaler 8, maka berarti 8 kali clock dari CPU baru dia 1 clock dari TCNT0. Sehingga di sini berapa max-nya? Lalu 255. 255. Kemudian 8 kali clock CPU lagi. 1 kali clock TCNT0. Maka dia menjadi berapa? 256 overflow, Pak. Overflow. Sehingga di sini timer overflow 0-nya akan set ke 1. Nah, nih. Sehingga interupsi timer 0 overflow. Nah, sehingga dia akan menjadi bottom lagi. Bottom itu nilai terbawahnya 000 ya. Dan seterusnya begitu kalau ya dia hanya akan naik 111 max down kemudian bottom ya dan seterusnya. Itu kalau overflow. Nah, sekarang gambarannya kalau compare match. Di sini saya mengandaikan bahwa OCRN atau OCR0 saya isi dengan OCRN value. Nah, value ini kan variabel. Ya. Katakan saya isi 3. Saya isi 3. Maka di sini berapa? TCNT 0-nya. 2. Sehingga TCNT 0-nya adalah 2. Ya. Sehingga 8 kali pulsa clock CPU karena pakai prescale 8, maka 1 kali clock. Sehingga di sini berapa? 3, Pak. 3. Nah, pada saat 3 sama enggak dengan OCR-nya tadi? Sama, Pak. Sama, karena sama maka terjadi interupsi compare match ini ya. Yang dibangkitkan oleh OCFN. Ya, output compare flag 0. Nah, kalau kita bisa membaca gambar itu yang sudah kita jelaskan panjang lebar tadi ya hanya dirangkum di dalam 2 gambar tadi. Oke, lanjut. Nah, silakan. Kembali ke max lagi. Ya, ya. Pokoknya ada clock dia naik 1, ada clock naik 1 gitu ya. Berulang. Pak izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi setelah interupsi itu kan ada interupsi 1 ya, Pak ya. Nah, terus kan ada clock lagi ya, Pak ya. Yang misal seperti bottom plus 1 ya. Itu nilai dari yang itu tetap 1 atau turun, Pak? Kalau Ya. di gambar sih 1, Pak. Ya. Yang mana? Yang overflow atau yang compare match? Sama aja sih, Pak. Yang kalau di compare match ini seperti yang OCRN 2, ya. Kalau di posisi 2 itu yang OCFN itu nilainya tetap 1 ya, Pak ya? Nggak meleset gitu, Pak. Yang mana yang yang ini? Yang OCRN value? Ya, Pak. Kan value-nya tadi 3 ya, Pak ya? Iya, dia tetap. Ya sebagai reference ya tetap. Yang dinamis adalah TCNT-nya. Begitu? Yang saya jadi Anda harus ingat bahwa ketika kita belajar interupsi eksternal ya, yang namanya flag itu akan reset ke 0 ketika sebuah interupsi yang bersangkutan sudah dieksekusi. Masih ingat itu, Arsadul? jadi kalau yang dieksekusi baru dia, Pak ya? Baru kembali Iya. reset. Ya karena flag ini kan untuk tanda apakah dia sudah dilayani atau belum gitu. Sudah diservis atau belum. Jadi selama yang perintahnya belum dijalani tetap 1 ya, Pak ya? Iya. Ya memang untuk itu kepentingannya kan. Di situ kan ada 20 interupsi kan ya. Jadi mereka kan punya
namanya punya hierarki ya. Jadi kalau misalnya secara ekstrim saya membuat satu contoh 20 interupsi ini minta bareng-bareng gitu ya, minta bareng-bareng, kan ada hal yang belum bisa terlayani pada saat yang sama kan ya. Dan itu masih ditandai di dalam flag masing-masing begitu. Iya, Pak. Begitu? Oke, ya. Nah, interupsi ini kalau kita sudah menyatu menjadi memudahkan kita untuk membuat satu bentuk programming ya. Sudah cukup? Nah, oke, sekarang kita masuk ke register yang berikutnya yaitu TIMSK ya, mask. Apa sih mask itu? Masker. Kita semua kalau keluarkan pakai masker ya, penutup. Jadi interupsi ini kan bisa ditutup, bisa enggak gitu kan ya. Nah, kalau kita mau konsisten menggunakan interupsi ya berarti 2 bit yang di bit 0 dan 1 ini kita buka ya, mana yang kita inginkan, mau interupsi overflow atau mau interupsi compare match ya. Kalau kita menghendaki overflow ya berarti TOIE 0-nya yang kita buka dengan logika 1, kita enable kan ya. Timer counter 0 overflow interrupt enable ya. Tapi kalau kita menghendaki overflow berarti yang OCIE 0-nya yaitu timer counter 0 compare match interrupt enable itu yang kita buka. Oke. Nah, hanya itu 0 atau 1, enable atau disable. Yang berikutnya ini TIFR ya, timer counter interrupt flag. Nah, flag-nya kan kita nggak boleh mengulik-ulik di situ ya. Karena flag ini adalah untuk keperluannya microcontroller sendiri, dia untuk dinamikanya sendiri. Biarkan dia memberi tanda bahwa interupsi itu sudah terlayani atau belum, seperti pertanyaan Ersyadul tadi kan ya. Kalau dia masih 1 ya berarti belum terlayani. Kalau dia sudah 0 berarti sudah terlayani. Dan dia bisa meminta interupsi untuk yang berikutnya. Nah, ini flag ya, sebagai tanda tadi. Sehingga di sini ada 2, OCF0 yang disebut dengan output compare 0 dan TOV0 atau timer counter overflow flag 0 ya. Nah, yang terakhir nggak boleh lupa adalah global interrupt ini selalu ikut ya, karena dia adalah pintu gerbangnya untuk interupsi, yaitu dengan say. Oke, nah ini adalah satu gambaran. Kalau saya pakai timer overflow, maka misalnya pertama kali saya inisialisasi timer counter 0, kemudian saya setting TCNT 0-nya mau saya isi berapa, kemudian proses looping. Di dalam proses looping ini kan timernya dilepas oleh microcontroller, dia suruh operasi sendiri ya, sehingga dia dapat clock dari eksternal 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau overflow maka dia akan lari ke sana. Nah, sehingga di dalam looping ini Anda boleh menyertakan program sepanjang apapun ya, di dalam aplikasi yang kompleks sekalipun ya, maka dia nanti akan terinterupsi sendiri ketika terjadi overflow ya. Sehingga kalau return dia akan kembali ke loop ini ya. Kapan terjadi interupsinya ya kalau terjadi overflow. Yang compare match sama ya. Hanya settingnya di sini ada setting TCNT 0 dan setting OCR 0-nya. Ya, sebagai reference itu dia mau diisi berapa sebagai pembandingnya. Ya. Sehingga dinamika TCNT 0 tadi akan selalu dibandingkan dengan OCR-nya. Kalau mereka sama ya akan terjadi interupsi compare match. Return dia kembali ke dalam loop. Ini hanya seperti itu. Ya, sehingga interupsinya dalam rangka untuk apa tergantung dari aplikasi. Jawabannya seperti itu ya. Nah, ini satu contoh. Contohnya counter aja yang mudah kita lihat ya. Saya punya satu button switch saya pasang di T0 ini, T0, dan T0 itu letaknya di PB0 ya. Nih.
Kemudian saya punya sebuah LED, saya taruh di PD0 nih ya, di PD0. Nah, pertama kali pada saat saya running, maka LED ini mati. Dan kalau saya kemudian sudah inisialisasi untuk membuat mesin fotokopi misalnya ya. Kalau button switch ini saya tekan 6 kali ya, atau ibaratnya kertas kopiannya sudah 6 lembar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka LED-nya jadi hidup. Yang memberi tanda bahwa oh mesinnya harus mati gitu ya. Kemudian lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka LED-nya jadi mati sekarang ya. Sehingga siklus itu saya pakai untuk menghitung 6 kali 6 kali ya. Sehingga ditandai oleh mati dan hidupnya atau toggle dari LED yang terpasang pada PD0. Oke, mungkin kalau saya demonstrasikan ini sudah kelihatan gambarnya. Coba. Nah, misalnya begini ya. Saya demonstrasikan. Ya, pertama dia mati ya. Nih. Kemudian Anda bisa pilih aktif transisi turun atau aktif transisi naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini hidup ya. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini mati ya. Ada bayangan kira-kira programnya seperti apa? Ini sudah kelihatan programnya? Ya, ini VRIO jangan lupa, kemudian interrupt juga jangan lupa. Ya. Yang berikutnya, ini biasa DDRB pada PB0 sebagai input dan terpasang pull up karena saya memasang sumber clock-nya pada T0, di mana T0-nya terletak pada PB0. DDRD-nya sebagai output dan di situ terpasang LED tadi. Ya. Kemudian TCCR0-nya saya pasang satu semua atau clock select-nya adalah satu semua, berarti external clock transisi naik atau ini masuk ke dalam mode counter. Kemudian TIMSK-nya saya membuat enable overflow ini ya. Timer overflow interrupt enable 0. Saya bikin logika 1. Oke. TCNT 0-nya saya isi FA karena saya kepengen 6 kali. 6 kali berarti 256 dikurangi 6 gitu ya. Jadi ketemunya FA. Kemudian CI. Nah, ini CI. Sudah. Nah, kemudian di sini nggak ada F-an karena kan pakai interupsi kan. Kalau sudah nggak perlu pakai if, apakah sudah 6 kali? Enggak. Ya. Counternya sendiri yang akan melapor sebagai interupsi overflow. Sehingga di sini Anda pakai while 1. Sehingga di sini Anda boleh membuat program secomplicated apapun yang ditaruh di sini. Ya, misalnya aplikasinya sudah sangat panjang. Nah, kalau sudah terjadi overflow, maka dia akan lari ISR timer overflow fetch. Dan di sana cukup membalik LED-nya tadi ya, saya XOR-kan. Tapi TCNT 0-nya harus dikembalikan ke FA, karena nanti yang berikutnya harus 6 kali lagi. Karena kan tadi kan kembali ke 0 ya, karena overflow. Ya, hanya seperti itu programnya. Ada pertanyaan silakan. Ini bisa dikembangkan aplikasi banyak sekali ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, lalu siapa yang belum datang?
Berarti